aku sakit di sini, aku nyakitin diri sendiri. Kayak aku mikir lebih sakit mana sih gitu. Kalau gue nyakitin diri sendiri nggak kerasa, berarti hati gue emang benar-benar udah sakit. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yasir Safa. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang mana dia adalah seorang model hits saat ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Priska. Halo Kak. Halo. Sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya diralat deh, itu bukan model hits. Apa dong? Apa dong? Coba suka foto. Oh, suka foto. Iya, Tapi nggak apa-apa, siapa tahu aja kan omongan aku doa. Amin. Jadi Amin model, ya. amin dong. Hal-hal bagus Tapi nggak bisa mungkin terjadi juga ya. sih kalau nggak hits. Secara followersnya aja udah 10.000 berapa tuh? Enggak lah, itu masih sedikit. Masih sedikit. Tapi Masih swipe up nggak ada gitu apa-apanya bisa. sama Awkarin ya kan? Oh ya, bandinginnya Awkarin dong. Oh iya, makanya kan aku bilang bukan siapa-siapa. Iya. Suka hobi foto aja. Suka hobi foto. Mantap Kak. Berarti selain hobi foto, kesibukannya apa Kak? Selain hobi foto, aku bisnis. Serius? Iya. Aku Bisnis apa tuh? Bisnis skincare. Oh, skincare. Iya betul. Wih, mantap. Kayak gimana Boleh gini? sebut merek nggak sih nih? Nggak apa-apa, santai Oh aja. ya, aku tuh join bisnis di MS Glow. Ah, Nah, cuman aku sekarang yang tadinya reseller sekarang udah up member gitu. Doain aja mudah-mudahan kesampaian buat sampai up ke agent. amin. Apalagi di bulan puasa ini ya, Iya betul. doa bisa jadi omongan bisa jadi doa kan? Amin, amin. Amin, banget, bisa jadi terbukti Iya. dilancarkan gitu lah ya. Betul. Yes. Berarti kesibukannya itu aja. Sekarang sih lagi ada plan buat mau buka usaha lagi gitu. Oh, di mana? Di daerah rumah sih. Daerah rumah. Ya, cuman ini nggak ke skincare gitu. Cuman ini lebih ke kayak apa ya? Aku mau buka kedai sih rencananya. Oh, ini kakak berarti model yang beli. Nggak beli dong. Apa? Nggak beli nggak gitu ya? Nggak gaya gitu ya? Juga deh Oh enggak. kayaknya. Apa? Soalnya kalau lagi foto kayaknya nggak tahu kalau aku tuh jualan gitu. Oh gitu. Oh enggak. Kakak sini lihat sini minta matanya ya gitu enggak yang. Ini pertama kali kita pernah ketemu event di mana sih? Ketemu eventnya tuh lupa, bahkan tahunnya juga kayaknya kita dari 2000 berapa 18 atau 19-an ya itu. Oh berarti udah lama ya? Udah lama, cuman kesempatan ketemunya kan Iya soalnya pas gue pengen ngajakin kamu mau podcast aja, Kak kayak kita pernah ketemu Kak. Di mana? Lupa karena Iya. sorry ya, kalau nggak salah kan yang gue tahu kan dulu lu hijab kan? ya pas kita pertama kenal kayaknya pas hijab deh, itu 2018 berarti. Oh 2018 ya? Ya 2018 atau 2019-an lah. Iya soalnya dan itu followersnya masih sedikit ya? Ya masih di bawah 10K waktu itu. Iya setelah nggak hijab baru malah naik. Ya karena emang sebenarnya nih, Iya. sebenarnya tuh sebelumnya memang nggak hijab gitu. Oh sebelumnya nggak hijab. Betul, cuman ada something lah gitu kan. Terus aku hijab tuh vakum dari dunia foto, event dan lain-lain tuh vakum semua gitu. Oh iya. Oke. Jadi sempat mandek tuh di situ, kayak nggak pernah posting juga, nggak pernah foto-foto juga. Gimana ya pas berhijab itu kayak ngerasa mau melakukan apapun tuh kayak punya batasan gitu loh. Oh iya. Jadi kebawa gitu kan. Iya. Cuman lama-lama kok kayak ini bukan aku gitu. Aku tuh pengen, tapi kayak aku kok ngerasa nggak nyaman gitu loh. Aku kayak ngerasa entahlah aku punya perasaan apa itu. Cuman jadi akhirnya aku memutuskan buat nggak hijab lagi gitu. Jadi diri aku lagi nih yang sebelumnya kayak gitu. Oh iya berarti soalnya sorry ya mungkin ada orang yang ya awalnya juga gue sedikit curiga gitu istilah kasarnya ini orang kok tadinya hijab tahu-tahu kok nggak hijab gitu dan langsung iya. terbuka gitu kan. Nah ternyata
dia sebelumnya emang nggak Sebelumnya memang nggak hijab. hijab, ya, karena Dan itu baru Izra kan namanya Iya. netizen Indonesia tahu sendiri dong. betul. Nah betul itu banget. yang harus dapat pelajaran adalah seharusnya kita jangan judge orang langsung tapi harus cari tahu dulu. Iya. Nah makanya disinilah nih gue akhirnya tahu Iya. kalau ternyata kakak tuh sebelumnya emang nggak nggak hijab hijab, ya. dan pada akhirnya ketika hijab nggak melanjutkan dunia model. Iya betul. Tapi setelah itu baru melanjutkan dunia model setelah ngerasa gue kayaknya bukan dunia gue nih. Iya. Ketika dalam keadaan berhijab karena mau ngelakuin apapun malu akan diri sendiri kali ya. Karena kayak ngerasa punya batasan kan kalau Iya. Cuman aku hijab tuh di pertengahan 2018 sampai 2019 kalau nggak salah itu. Nah banyak tuh kayak teman-teman baru yang baru kenal atau followers baru yang nge-follow aku pas di posisi aku lagi berhijab. Ah, Nah setelah aku nggak berhijab, mulai tuh banyak banget kayak haters segala macam tuh banyak banget. Tapi aku nggak ngerti kenapa insight Instagram aku tuh banyak gitu loh setelah itu gitu. Setelah aku kembali ke aku yang sebelumnya. Gitu. ya terkadang tuh kita harus makasih loh terhadap orang-orang yang ngebully kita karena Iya, bener secara tidak langsung mereka adalah orang yang merhatiin kita gitu kan. Iya. Mungkin dengan caranya mereka gitu. Iya. Soalnya apa ya, netizen Indonesia tuh barbar Banget. parah. Tapi pernah ada gak netizen yang menurut kakak tuh ini omongannya nyakitin banget sih? Pasti ada lah. Kayak gimana itu? Apa ya, kayak misalkan kadang tuh aku nggak tahu nih siapa ya, karena mereka kan kebanyakan pakai fake account. Iya. Yang pas contoh deh pas aku pertama buka hijab itu pas 2019 ya. Nah itu tuh ada orang tiba-tiba nge-DM aku nggak kenal dia kenal aku pun di mana aku nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba dia ngechat gini, nggak laku ya makanya buka hijab gitu. Iya, Terus kalau Allah. emang dasarnya sorry nih ya, apa sih lonte aja gitu loh. Nah udah Kalau emang pada dasar wanita nakal aja gitu. ya intinya kayak cuman dia kata-katanya tuh kayak kasar banget kan dibilang kayak gitu. Nah udah gitu kayak aku mikir ya udahlah itu omongan orang gitu. Cuma selama ini tuh aku selalu nanggepin orang tuh gini, orang head comment aku delete komennya, aku blok orangnya kayak accountnya sorry. Nah kalau ada orang nge-DM kayak gitu pun ya aku lakuin hal yang sama gitu karena aku orangnya nggak mau ngambil pusing dan nggak mau bikin Nggak- beban pikiran sendiri gitu kan. Iya sih, emang kalau kita terlalu fokus sama omongan orang, nantinya apa yang mau kita lakuin kita akan stuck di situ aja gitu. Karena kita akan fokus terhadap omongan orang tersebut. Iya, dan akan selalu ngerasa bersalah sih gitu. Iya, benar. Nah, Terus aku sih mikirnya gini, aku hidup ya buat diri aku sendiri. Aku berubah, ya konsekuensinya kayak gini ya udah gitu. Dan ini hidup aku nggak perlu bikin orang seneng ke aku gitu kan. Intinya ya aku kayak gini ya udah gitu. Cuma iya intinya mungkin apa yang gue lakuin ini untuk diri gue. Lu suka, lu lihat, nggak suka ya udah. ya betul Gitu banget. kan ya. Nah, setelah tadi terus akhirnya tapi pernah gak sih ketika jadi model yang saat ini ada gak yang pernah ngajakin moto, mungkin bahasa kasarnya nude atau apa gitu? Foto nude banyak. Kalau yang ngajak dari dulu pun aku tuh terjun dunia foto itu 2006. Itu masih baru lulus SD kalau nggak salah. Cuman dulu kan lewat agensi dan manajemen kayak gitu kan. Nah terus sampai aku berhenti itu di SMA karena ujian nasional, lanjut lagi setelah kuliah. Nah pas kuliah itu di 2014 aku mulai foto-foto gitu kan. Dulu mungkin kayak dunia hunting foto kayak sekarang tuh nggak sehit sekarang gitu kan, kayak cuma Iya. sekedar foto-foto dan kita lebih ke agensi gitu kan. Nah di situ emang aku tuh apa ya disebutnya, konsep foto aku tuh cenderung ke foto-foto seksi gitu. Iya, soalnya dari Instagram itu seksi. Ya, jadi sebelum aku hijab pun itu fitnya lebih, kalau menurut aku pribadi itu lebih parah dari sekarang gitu, foto seksinya. Oh gitu. Ya, karena mungkin itu di usia aku masih 19 tahunan ya, 19-20 tahunan gitu kan.
masih suka explore diri sendiri gitu loh, kayak gitu. Oh iya di Ini kaca, gue depan loh. kaca gitu ya. Ya, ini gue loh. Oh ternyata gue bagus nih gini. Oh gue kayak gini banyak yang suka nih, gitu kan. Nah pas udah aku ngiranya, oh oke nih berarti aku nyaman di dunia foto, tapi ibaratnya kayak apa ya, genre ya? Atau Iya apa? genre ini kayak gue banget, nih genre gue Ya banget. genre gue berarti lebih ke foto seksi nih gitu kan. Akhirnya Oke. lanjutlah di foto seksi itu sampai ya aku hijab itu. Semana ya? Sebatas mana? Kalau untuk outfit yang aku pakai itu paling seksi mungkin kayak bikini ya, pantai. Oh, tapi konsepnya di pantai. Iya betul. Karena waktu itu kan aku pernah ada kerjaan syuting video klip juga. Video klip apa? Ada itu rapper. Oh, oke. Nah, cuman aku udah lepas ini sih semenjak aku bukan sih. Udah agak tahun ini itu aku udah semua kayak yang seksi-seksi itu benar-benar udah nggak mau, bukan nggak mau ya, membatasi sih lebih tepatnya. Oh, oke. Aku membatasi karena kan ibaratnya usia aku juga udah nggak ABG lagi gitu kan. Terus kayak aku harus memikirkan ke depannya nih gitu. Kalau yang namanya jejak digital itu kan selalu Akan masih ada. pasti ada terus gitu kan. Bahkan di video klip itu pun masih ada gitu di channel YouTube, apa namanya, label musiknya gitu kan. Sebenarnya tahun ini pun masih ada tawaran kontrak lagi buat di label musik itu gitu. Cuman talentnya beda, artisnya beda. Cuman aku udah nggak ngambil gitu. Oh, sorry. Menarik. Maksudnya pernah tawaran apa? Syuting video klip. Video klip lagi? Iya. Tahun-tahun ini? Apa sebelumnya? Tahun 2020 itu kita udah ada jadwal, udah bikin kontrak. Cuman karena pandemi kan kita nggak bisa akses keluar kota waktu itu karena kita tuh ada teksturnya tuh di Bali. Oh. Jadi kita Rap nggak lagi? bisa. Rapper lagi? Bukan. Apaan? Dia tuh kayak lebih ke dangdut modern gitu. Oh, dangdut. Oke. Ya, nah otomatis karena nggak bisa pandemi, produsernya membatalkan kegiatan itu, otomatis ya nggak jadi kan gitu kan. Jadi mereka itu bikin konsepnya kayak pakai apa ya, green screen aja gitu. Oh, green screen. Pada akhirnya green screen. Ya mereka, cuman aku nggak ambil gitu karena entah ya, kalau kayak di pantai posisinya di Bali aku masih leluasa gitu loh. Iya. Mungkin gini, kalau di Bali dengan banyaknya orang, mungkin bukan cuma kakak yang pada saat itu mungkin pakai Ya, bikini, tapi betul. banyaknya turis-turis lain mungkin akan pede karena ada Ya temennya. betul, mungkin kayak aku lebih ngerasa ya udah ini Ya tempatnya nyaman. Iya, betul. Dibandingin di ruangan. Iya. Dan terus pakai orangnya cuma bikini. ada kru dan teman-teman yang lagi ada di pekerjaan itu aja gitu kan. Iya, berarti Kurang intinya dewasa. ngambil sesuatu pun berdasarkan nyaman atau tidak ya. Iya, kalau aku sih gitu, karena sebesar apapun yang kita dapatkan gitu, fee-nya sebesar apapun, kalau aku nggak nyaman tuh aku Iya. nggak bisa gitu. Asal jangan nyaman-nyaman terus ditinggal aja. Kalau itu sih kayaknya apa ya? Lagi nyaman-nyamannya ditinggal. Iya, itu sakit. Banget sih kayak Iya. gitu. Aduh. Dan mati rasa deh. Iya nih. Nyaman kamu di mana? Kamu di mana? Di mana? Tahu-tahu dia di mana-mana ya ada ya. Iya, ternyata ujungnya di ghostingnya kan. Iya, ghosting bener. Nggak, taruh deh kembali. Kita flashback yang masalah ke breakdown ke belakang dulu yang tadi masalah pada akhirnya Pas menolak Iya. dapat tawaran itu, tapi produksi tetap berjalan ya. tetap berjalan, cuman talent mungkin ganti konsep ya, karena kan kita awalnya mau di pantai gitu dan kayak suasana kehidupannya tuh kayak kehidupan di Bali gitu. Cuman karena nggak bisa ke Bali, akhirnya ya mereka merubah Oh, gitu kan. oke. Cuman aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa, aku nggak nyaman. Cuman kan kontrak pertama itu di Bali kan. Nah karena itu dibatalkan, otomatis aku udah nggak ada kontrak. Nah pas aku ditawarin lagi, akunya yang nggak mau gitu. Terus pas yang tahun ini harusnya tuh kita di mana ya, aku juga lupa, di
PLN atau masih di luar kota, aku lupa sih. Cuman di tahun ini kita ngeplan tuh dari tahun 2020 kan, di Januari 2021 harusnya ada lagi, cuman berhubung aku udah memantapkan diri untuk membatasi konten-konten aku, jadi ya udahlah gitu. Paling kalau endorsean masih, jadi paling cuma endorse aja gitu foto. Nih, sorry. Hal apa yang membatasi? Apa karena karena ada hati yang dijaga? Ya, jaga. Bisa dibilang iya. Karena kan nggak apa ya. Kalau ngomongin hati yang dijaga, kamu ngejaga dianya enggak ya? nggak tahu deh kalau itu Mas, ya. Nggak tahu ya. Cuman kan aku mikir, kalau dulu mungkin aku mikir udah pacaran aja, ntar juga kalau putus ada lagi gitu kan. Cuman kan kalau di usia yang sekarang aku mikirnya nggak ke situ gitu loh. Kalau misalkan aku selalu mikir ke situ, ya aku akan selalu jadi diri aku yang kemarin-kemarin terus gitu. Jadi aku ya udah mikir panjang gitu kan, udah banyak yang dipertimbangkan. Aku memantapkan diri buat ya udah deh, aku membatasi kegiatan aku yang sekiranya bakal pengaruh nih nanti di kehidupan aku ke depan gitu kan. Terus ya meskipun kita di di circle yang sama sih sebenarnya ya, aku sama pasangan aku. Oh, oke. Cuman kan keluarga sih lebih. Oh, iya. Sekali lagi keluarga ya. Iya. Berarti selama ini emang banyak yang mengejar yang Ngejar gimana maksudnya? yang ngejar, maksudnya banyak yang suka. Kalau yang aku nggak tahu ya, nggak bisa mendefinisikan orang itu suka atau nggak sama aku gitu. Cuman Atau cuma dia ngerasa nyaman aja? Atau banyak yang ngerasa nyaman aja? kurang tahu ya. Cuman kalau kayak temen yang ngajak jalan, nongkrong, curhat dan lain-lain tuh ada aja. Cowok? Cowok. Cowok sih nggak mau. Cowok kalau sama cewek pasti ada modus, men. Pasti. Cuman ya semenjak aku pacaran sama yang sekarang tuh bener-bener kayak yang bukan aku yang dulu lagi gitu. Kalau dibilang deket sama cowok tuh mungkin dulu karena aku sering foto gitu kan, event-event kita deket sama fotografer, jadi kayak aku banyak temen cowok gitu. Lebih banyak temen cowok ketimbang cewek sih kalau aku. Oke, ini seru nih. Kenapa cewek itu lebih berteman dengan cowok dibandingin dengan cewek? Kenapa? Kalau ditanya kenapa ya juga bingung. Cuman kayak ngerasa lebih ngerti. Apa ngerasa kalau gue temenan sama cowok, gue ngerasa aman. Iya, itu salah satunya sih. Tapi kan kita nggak tahu. Cowok kalau teman sama cewek pasti nggak mungkin dong. Nggak mungkin lah seorang cewek sama cowok kalau berteman nggak pakai hati itu nggak mungkin. Gimana ya kalau Kecuali keduanya mau sama-sama punya pasangan. Enggak, kalau aku malah orangnya gini. Di saat aku udah punya pasangan, aku pasti membatasi diri dengan semua cowok-cowok deh. Kalau ketemu oke lah, kita masih bisa ngobrol. Cuman kalau lewat chat itu pasti aku batasin banget. Berarti kalau chattingan sama cowok bilang juga sama pasangan, aku lagi enggak juga. Bilang. Enggak sebutin itu. Apa sebutin? Kalau dibilang bucin nggak bucin gimana ya, sebelum ada kata bucin pun aku udah kayak gini. Oh, oke. Jadi intinya aku teman banyak nih cowok gitu. Cuman kalau pas aku di saat aku udah punya pasangan, ya sebisa mungkin aku seterbuka itu ke pasangan aku. Karena apa ya, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang Terbukanya berdua kan? Kalau rame-rame nggak seru ya? Masih. Oh iya. Oh sih. Berarti terbuka lah ya? Terbuka. Malah kadang nih kalau ada teman lama yang kadang kan aku suka bikin postingan-postingan galau, padahal nggak galau karena suka kata-katanya gitu. Tiba-tiba entah teman lama atau orang baru Kepo. iya, minta nomor WhatsApp atau apa, yang akhirnya WhatsAppnya cowok aku gitu. Oh gitu. Apalagi kalau mantan yang minta gitu, pasti aku kasihnya ke nomor WhatsAppnya cowok aku. Berarti untungnya pas aku minta WhatsApp kamu Ya kita nggak kan kasih, teman, kita nggak ngasih ya? karena ada alasan, Iya. kan aku nge-DM kamu minta podcast, Iya, makanya betul, untung karena ada. coba tadi kalau pas gue minta kita podcast mau boleh, si cowoknya kan repot.
Enggak lah, pilih-pilih juga. Setidaknya tuh kayak kalau misalkan pekerjaan atau keperluan kepentingan yang lain-lain sih masih bisa. Cuman kalau kayak mantan terus kayak cowok-cowok yang mau apa ya namanya deketin gitu, meskipun ini kan pasti adalah tanda-tandanya atau ciri-cirinya kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah dibanding Modusin. kan modusan sih lebih Korban ke modus. Tahu, coy. Iya, duh sedih banget. Kalau soal pengalaman asmara tuh kayaknya nggak ada yang bagus. Pernah sorry. Ngomong-ngomong ghosting kan kita ngechat terus nggak dibalas lagi ya? Atau kita selalu respon tapi dia responnya lama? Ya sebenarnya sih kalau ghosting itu yang aku tahu ya mengartikannya tuh lebih kayak kita udah nyaman nih sama dia, terus tiba-tiba dia tuh ngilang gitu aja. Tapi pernah kayak gitu? Pernah nggak ya kalau di ghosting tuh kayaknya mungkin iya sih. Tapi lebih ke PHP sih gitu dibanding ghosting. PHP sekarang, dulu mungkin disebutnya PHP. Oh mungkin lah ya. Dulu disebutnya PHP, kalau sekarang Ghosting, ya pernah lah. Gitu. kamu yang ghosting apa dia yang ghosting? Dia nge-ghosting karena aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan lo mau deket sama gue serius atau enggak gitu. Kalau lo nggak serius ya udah. Saat itu ya? Iya, karena kalau dia cuma mau main, aku tuh biasanya terbuka dari awal. Dan aku tuh paling nggak bisa yang namanya hubungan kita jalanin aja dulu ya. Itu nggak bisa. Itu aku paling nggak bisa. Ya. Kita jalanin aja dulu ya. Iya, karena aku tuh gimana ya kalau jalanin aja. Terus nanti misalkan kita tunggu perasaan, kita mau cemburu lah kita siapa? Oh iya benar. Rumit. Kita jalanin aja. Iya benar. Kata-kata itu sering tuh ya dipakai cowok-cowok modus ya. Banget. Makanya kalau ngadepin cowok tuh aku ya pasti selalu tegas sih. Lebih ke lo deket sama gue mau temenan atau mau lebih nih gitu. Kalau misalkan mau temenan aja sewajarnya, nggak usah ngasih perhatian yang gimana. Ya nanti kalau gue baper lo enggak gimana ya? Iya, makanya terus kalau emang misalkan mau deket nih udah deket, kita nih apa gitu. Kalau cuma temenan ya tau lah batasannya gitu. Ya kalau lo cuma temenan ya udah, lo nggak usah kepo dengan kehidupan gue. Iya, makanya jadi kalau ada yang modus mah di modus nih gitu. Udah. Berarti emang benar pengalaman adalah guru terbaik. Betul, Saking banget. seringnya di modusin jadi tahu. Iya, jadi Cowok modus nih cowok enggak. pembukaan kata-kata dia aja udah kayak kita tahu oh ini bakalnya kesini nih. Banyak kok, bahkan aku punya pacar pun banyak gitu kayak cowok-cowok yang masih Kok masih pacaran? aduh Oh masih pacaran. ini kayaknya Oh masih. Yang mengakui siapa? kenapa? Yang mengakui siapa? Nggak Keduanya tahu apa kamu doang nih? nggak tahu deh ya. Cuman aku emang kemarin sempat ada yang nanya gini ke aku, masih pacaran nggak sih, kok nggak follow-followan? Iya. Ada yang nanya kayak gitu. Ada alasan tersendiri sih kenapa aku nggak follow-followan sama pasangan aku. Biar kalau putus nyaman aja gitu. Enggak sih, kalau aku lebih ke aku sama dia tuh tipikalnya sama. Dibilang cemburuan, kalau nggak dicemburuin duluan kita nggak cemburu, aku nggak cemburu gitu. Cuman lebih dia yang sering cemburu gitu kan. Dia pun mengakui gitu, cemburuan banget orangnya. Oke, akhirnya kayak aku mikir aku pasti cemburu juga dong kalau dia cemburu gitu kan. Nah kesini kita problem sempat ada problem kayak mikir aku suka foto, dia suka moto gitu kan. Oke, kamu objek, dia fotografernya. Tuh. Cuman kita nggak pernah foto bareng. Maksudnya sengaja buat ngadain foto bareng gitu tuh jarang. Bahkan aku ada beberapa foto di Instagram aku yang difotoin pasangan aku, itu pun bukan aku yang minta gitu. Kayak dia bilang pacar aja fotografer tapi minta difotoin cowok lain terus atau fotografer lain terus gitu kan. Nggak tahu kenapa dari dulu aku 2 kali pacaran sama fotografer nggak pernah suka difotoin sama pacar yang fotografer. Ngerasa salting atau ngerasa aneh ya? Nggak tahu deh, mungkin karena aku lebih dari dulu tuh
pacaran nggak pernah sama anak Instagramer atau fotografer. Oh gitu. Dan bukan anak sosmed gitu. Jadi pengennya tuh kalau pacaran ketemu ya quality time aja. Nggak usah foto-foto, pengennya jalan, nonton, nongkrong, udah having fun gitu loh. Kalau moto sama pasangan ngerasa aneh atau kita ngerasa apa sih gitu ya? Kayak ngerasa jaim depan pasangan gak sih? Kalau jaim enggak sih, aku tuh lebih suka kayak pacaran kita ya udah kita quality time aja. Oh mungkin gini. Nongkrong gitu. Kesimpulannya mungkin gini. Kalau lu sama gue ya udah, ini waktu lu sama gue aja. Iya benar kayak gitu. Aku maunya tuh kayak gitu. Iya, ini waktu lu sama gue, jadi kegiatan lu sama gue ya udah stop, kita singkirkan dulu. Jadi Iya. lebih ya udah nih lebih waktunya kita happy fun lah ya. Kayak gitu kali ya. Kita have fun aja gitu, kayak kita pergi nongkrong, nonton atau apapun itu, cuman ya udah berdua. Sama teman-teman nggak apa-apa gitu. Mungkin emang si cewek kayak gitu kali ya. Ketika waktu berdua sama pasangannya ya dia pengennya berdua aja. Iya kayak gitu. Semua cewek begitu ya. Beda. Nah, ini kayak terpaksa sih. Nah kalau yang terpaksa kayak gitu kan kayak otomatis aku sebagai pasangan kayak masih ngerasanya ganjil. Kok kayaknya kesannya dia tertekan banget dan harus mengakui dia salah. Hmm. Salah. Aku bahkan malah lebih sering kalau dia yang udah marah aku yang minta maaf. Udah maaf. Udah nanti kita udah baikan. Di saat dia nggak mau tuh dibahas lagi. Sedangkan giliran aku melakukan Diungkit terus ya. ujung dari awal kita kenal semua masalah aku itu diungkit. Jadi ya akunya kebawa kebiasaan dong, jadinya kayak lo ngungkit, gue ngungkit dong. Kalau mungkin teman-temannya mereka dan teman-temannya dia taunya tuh dia bucin sama aku dan aku ngelarang-larang. Itu tuh kadang yang jelek tuh gitu. Karena ya kembali lagi yang tadi bahwa seharusnya kalau emang lo mau tahu kejelekan atau kebaikan seseorang, lo jangan cuma dari satu orang. Tapi lo harus cari tahu dulu nih kebenarannya gitu. Bahkan ada nih satu yang masih aku ingat ya, kita tuh ada perjanjian kalau kita ada masalah jangan curhat ke lawan jenis lain. Itu karena dia sendiri bilang aku kalau berantem nggak pernah curhat ke cewek karena aku tahu yang ada malah nambah rusak hubungan. Tapi dia yang langgar dulu. Oh, dia yang buat peraturan, dia yang langgar ya. Tapi emang peraturan itu kan untuk dilanggar kan? Ya, betul. Berarti nggak salah juga dong kalau aku Nggak salah dong. Iya. Nggak salah. curhat tuh. Nggak salah. Perempuan tuh selalu benar. Ayat 1 pasal 2. Perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Asik. Eh. Lanjut. Kalau salah ya harus salah. Oh, ada salah ya. Padahal di sini gue ngebela. Pertama kali kenal sama ini cowok di mana? Event foto. Event foto. Event foto. Event foto apaan? Tapi dan dirimu jadi model. Aku yang bikin event. Oh, apa jangan-jangan lagi pas Bukan. Kan kita dirimu pernah bikin juga kan di hotel kan? Ya, betul yang di Hotel Ibis. Tapi bukan yang itu. Oh, bukan. Bukan, itu belum kenal. Aku kenal di 2019 pas ultah aku. Oke. Jadi pas ultah aku itu kan banyak teman-teman fotografer model kan. Gila, ultahnya bikin hunting cuy. Ultahnya bikin hunting. Jadi pas itu aku masih bisnis fashion. Oke. Fashion dress kayak gitu kan. Otomatis aku mau promosi. Oke, mau promosi. Ya, aku mau promosiin brand aku sekaligus ternyata itu waktunya pas mendekati aku ultah kan. Kata teman-teman, udah deh event aja sekalian gitu. Oh, gila, Jadi gila. bikin event waktu itu pas banget aku ultah gitu, sekalian promosi. Nah, di situ ketemulah sama si Doi ini gitu. Padahal Doi ini nggak pernah ikutan event orangnya. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu dia ada di situ gitu. Enggak. Oke. Yang membuat dirimu klik kayak dia nih. Nggak pada saat itu. Oh, enggak ada sini tuh. Enggak. Kita ketemu hanya di event itu. Kebetulan aku pas lagi sakit, pas aku pingsan, itu dia bantuin sampai aku sadar ngurus gitu kan. Nah, setelah itu, iya kita udah pulang tuh udah aku nggak ada kontak sama dia, cuma kayak say hello aja gitu di Instagram. Terus di WhatsApp, dia pernah minta WhatsApp aku buat ngajak foto atau apalah, entah aku lupa.
pokoknya dia jadi punya WhatsApp aku dong gitu kan. Oh iya, aku komen karena dia kan suka motoran kan. Aku komen mau dong diajak motoran gitu. Terus ya udah akhirnya dia ya ayo atau gimana, pokoknya intinya tukeran nomor handphone, dia minta nomor handphone aku, kita punya WhatsApp. Sama kayak kita janjian tuh nggak jadi-jadi gitu kan. Karena aku orangnya tuh biasanya kayak ya udah say hello aja gitu. Posisinya waktu itu juga aku masih punya pacar gitu kan. Terus ya udah selama 1 tahun itu cuma say hello di sosial media aja. Nggak pernah ketemu sama sekali. Karena dia pernah deket sama salah satu talent aku. Gitu. Cuman aku nggak tahu kalau mereka deket. Nah, akhirnya setelah itu aku kan orangnya kalau udah punyanya temen aku nggak mau gitu ya, kayak canggung gimana sih? Kayak ih, bekas gue tuh gitu ya. Bekas Bekas gue tuh. pokoknya kayak gimana ya, canggung lah kalau sama punya temen bekas mantannya temen gitu. Iya, iya. Ketemu lagi 1 tahun kayaknya pas ulang tahun aku lagi. Jadi aku nongkrong sama temen aku, itu abis ulang tahun sih lebih tepatnya. Ceritanya aku ke klub, cuman itu lebih kayak kafe sih gitu kan jatuhnya. Nah, dia ini anak yang nggak kenal begitu-begituan nih gitu kan. Nggak begituan tuh apa? Maksudnya nggak suka ke klub kayak gitu-gitulah. Dia nggak, pas dia nanya kan, dia bikin story, aku komen. Nah, niatnya tuh itu malam aku mau jalan sama dia. Kebetulan dia itu ngebelanjain ibunya. Habis dari salon terus belanja. Dia ikut ke salon juga? Iya, dia iya, maksudnya dia nyalon juga? Oh, enggak. Aku bercandain dong, ibu muda apa ibu bener ya begituin kan. Nah, ternyata ibunya beneran gitu kan. Oh ya udah, aku ngertiin. Nah, dia bisa jemput aku tuh jam 10. Dan itu aku udah pergi sama temen aku jam 10 itu. Nah, dia jemput, dia nggak tahu ke tempat itu tuh tempat kayak gitulah. Yeah. Nah, pas pulang dia jemput malam itu, kita niatnya mau ke Gultik. Gultik sini deket? Iya. Kem ya? Iya. Dan itu kita belum sama sekali deket, belum. Kayak baru janjian ketemu ya, masih teman lah ya gitu kan. Pas udah itu malam itu, kebesokannya kita kayak mulai intens chattingan. Dia ngajak aku jalan, ngajak aku makan gitu kan di daerah Cibubur. Condet. Ya, kalau nggak salah di sana. Nah, udah gitu aku kesininya ngerasa perhatian dia, terus kayak kayak ngasih harapan gitu ya? Ya, cara dia chattingan sama aku kayak gitu-gitu kan. Aku langsung nggak lama dari seminggu mungkin, aku nanya sama dia. Oh, langsung Iya, karena gitu ya? aku nggak yang tadi ya, dari awal itu yang bilang. Tadi aku bilang, aku nggak bisa tuh yang namanya kayak cuma sekedar atau kita jalin aja. Aku nanya dan jawaban dia sama. Kita jalanin dulu aja ya. Kamu perhatian sama aku perhatian sama kamu. Aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu kan. Kalau emang misalkan mau kayak gitu, ya jangan sama aku bilang gitu kan. Kalau emang mau punya hubungan, ya punya hubungan. Aku nggak mau punya hubungan tapi nggak ada statusnya, aku bilang kayak gitu. Oke. Terus awalnya dia berat. Nah, di situ aku udah feeling banget kalau ya dia deket nggak cuma sama aku. Mungkin ada hati yang sedang dijaga. Iya, karena itu singkat banget kan pertemuannya. Sebelumnya kita nggak ada deket, cuma pas ketemu itu aja. Akhirnya pacaran lah gitu. Dia memutuskan buat pacaran sama aku gitu kan. Ya udah, aku bilang, oke, hari ini kita udah pacaran nih. Masa lalu kamu nih terhitung dari sebelum kita pacaran ini, meskipun tadi kamu sebelum ketemu aku, kamu ketemu cewek lain atau kamu masih deket sama cewek lain, itu urusan kamu, aku bilang. Tapi setelah saat ini dan kedepannya, ya udah kamu sama aku nggak peduli tuh masa lalu kamu dan lain-lain, aku bilang kayak gitu. Iya, kita udah komitmen dan tiba-tiba bener aja, udah pacaran 1 bulan, dia masih sayang-sayang sama mantannya. Terus tiba-tiba ada cewek nge-WA spam chat tuh nanyain dia di mana, dan dia jawab lagi di rumah cewek gue. Sejak kapan lu punya cewek? Lu nggak ngerasa salah nih sama gue kayak gitu. Jadi kan aku kayak mikir, oh berarti bener nih sebelum sama gue. Dan tapi sorry, kita potong itu, berarti itu jadi habit ya, jadi kebiasaan dia sampai saat ini. Kalau untuk saat ini aku nggak tahu ya. Cuman apa dia pintar ngumpet-ngumpetin?
Nggak tahu juga. Gue jadi kok kepo sih yang gitu. Nggak tahu juga karena gimana ya? Dia mau ngumpetin atau enggak kan? Aku nggak tahu dong. Kalau dia belum ketahuan berarti aku nggak tahu gitu kan. Entah dia melakukan atau enggak, aku nggak tahu sampai sekarang. Cuman aku berusaha buat percaya. Memang ada di beberapa kali kayak dia tuh ke Gap masih nge-replay story cewek. Masih ngajak-ngajak collab. Ya nggak apa-apa sih ngajak collab gitu. Untuk collab itu kan gini, kita merasa nih kita sama dia bakal punya benefit nih, otomatis kita ngajak collab, bener nggak sih? Pasti. Nah kalau nggak berbenefit ya buat apa, betul nggak? Cuman makin kesini kayak menurut aku seleranya dia itu menurun. Yang tadinya dia collab sama selebgram yang maksudnya yang selama ini aku kenal dia tuh dia mainnya nggak sama yang ecek-ecek lah gitu kan. Bahkan aku memposisikan diri aku sendiri aja ecek-ecek gitu loh. Karena selebgram dia tuh sekelas kayak artis, selebgram yang bener-bener selebgram gitu kan. Tiba-tiba dia ngajak collab sama orang yang mungkin followersnya jauh dari dia. Terus kayak si talent itu nggak pernah foto-foto hunting kayak gitu. Terus aku mikir nyari benefitnya dari mana nih gitu. Terus ataukah memang lagi pengen aja atau gimana? Cuman kan itu kayak bukan dia gitu. Cuman makin kesini kayak aku ngerasa dia lagi seneng banget nih buat ngajak-ngajak talent buat collabs gitu. Cuman dasar tujuannya itu nggak jelas gitu. Makanya sekarang aku lebih kayak apa ya disebutnya style kendor lah gitu. Jadi nggak usah terlalu gimana sama dia gitu. Karena susah mau aku bilang jangan nanti aku yang larang gitu kan. Aku bilang silakan ya memang aku mempersilahkan gitu, tapi ya perasaan cemburu pasti ada, perasaan kayak lo ngapain sih collab sama dia, itu pasti ada kayak gitu. Terus dia sakit tetap foto kayak gitu, terus kayak lokasi dia jauh tetap disamperin kayak gitu sih yang aku mikir kayak ya mungkin hobi ya. Aku sih patok aja sama hobi. Aku punya hobi, dia punya hobi. Ya udahlah kalau emang itu hobinya dia. Cuman yang sering aku bikin ingetin ke dia itu jangan sampai ada alasan-alasan kebohongan. Alasan bilang kerjaan ternyata bukan. Terus bilang mau ngedit ternyata dia foto. Kayak gitu-gitu. Cuman kesininya aku mungkin udah kebiasaan sering. Dia kebal ya? Alasan-alasan dia ya jadi kayak ya udahlah gitu loh. Oke. Maksudnya gini, mungkin kalau dia, tapi emang nggak pernah ngelarang juga, tapi kenapa dia harus bohong juga ya? Dia sebenarnya. Ya istilah kasarnya kan dirimu juga nggak pernah ngelarang juga kan hal itu kan? Kalau seandainya dia jujur. Iya. Kalau dia jujur nggak tahu. Dia sih alasannya gini, kalau setiap aku tanya kenapa sih harus bohong, dia bilang ya karena aku nggak mau aja jadi masalah. Aku nggak mau kita debat. Aku nggak mau kamu negatif thinking ke aku dan lain-lain kayak gitu. Cuman. Tapi gini kak, kemarin dirimu pernah, selepas dari itu yang aku lihat kayaknya banyak yang kepo juga nih sama dirimu tentang yang kamu post di rumah sakit itu, kenapa sih? So apa emang momennya pas ketika kamu lagi down masalah hubungan, tahu-tahu kamu ngepost di Infus. Ya, jadi banyak bener. Aku sekalian mau ngasih tahu juga sama teman-teman. Jadi kemarin itu banyak yang salah sangka aku masuk rumah sakit itu karena masalah aku sama cowok aku kan. Itu sebenarnya enggak. Karena sebelumnya kan aku bikin story yang nangis. Iya, itu nangis sampai nangis keluar air mata dong, nggak mungkin nangis keluar. Iya. Itu sampai yang aku bener-bener karena gini, aku buka tapi mungkin nggak semua kali ya. Jadi ya senyaman dirimu aja untuk bercerita. Ya, aku tuh lagi ada masalah, namanya orang hidup, masalah pasti ada dong gitu. Semua hidup ketika bayi itu dilahirkan pun udah ada masalah. Punya masalah, betul banget. Nah di situ masalah aku baru banget ngerasain masalah yang bener-bener semua masalah tuh jadi satu. Gitu. Masalah keluarga aku, masalah bisnis aku gitu kan, keuangan aku, terus kayak masalah pertemanan gitu, terus masalah dari kehidupan sosial media aku, ditambah kebenaran aku lagi ada masalah sama pasangan aku juga.
Cuman yang orang lain, karena kan kalau masalah keluarga aku nggak pernah nge-publish ya. Oke. Terus kayak bisnis, nggak banyak orang yang tahu aku bisnis gitu. Oh gitu. Tahu, cuman maksudnya kayak proses bisnisnya atau sistem bisnisnya kan mereka nggak tahu gitu kan. Bahkan pasangan aku sendiri pun kayak nggak tahu gitu. Dia tahu aku bisnis tapi sistemnya kayak gimana dia nggak tahu. Itu masalah banyak banget, pokoknya yang bener-bener kayak mikir yang bikin aku tuh stres banget. Di situ aku nggak tidur 3 hari, ditambah lagi aku berantem sama dia udah tahu aku sakit. Kalau dia punya waktu luang kenapa nggak nemenin aku, malah foto. Aku tambah mikir, selama aku pacaran aku tuh nggak pernah gitu nyari temen curhat atau sengaja nyari temen curhat buat ngungkapin apa yang ada di perasaan aku. Temen curhat aku itu cuma ada 2 orang, mama aku sama pasangan aku. Itu yang utama. Kecuali kayak mama aku nggak bisa nih cerita masalah ini ke mama, cerita ke pasangan. Kalau pasangan aku nggak bisa juga buat aku cerita ini, aku baru nyari temen yang benar-benar aku percaya. Aku kan gitu ya. Cuman di situ aku lagi ada masalah banget, dan teman aku ini kebetulan sahabat aku lagi ada kesibukan. Aku mengerti dong gitu, itu bukan salah sahabat aku. Cuman memang momennya yang lagi sahabat aku lagi nggak bisa nemenin aku, terus aku lagi down. Sedangkan di sini pacar aku yang harusnya kayak bisa nih ngertiin aku, ternyata dia malah jadi masalah. Dan di situ aku foto, ternyata lokasinya sama pacar aku itu. Oh, ketemu Nggak sengaja kita ketemu, foto. Malam aku kehabisan kereta. Aku bilang, mau nyamperin aku nggak? Aku kehabisan kereta. Dia malah nyari masalah. Kayak udah tahu sakit ngapain foto kayak gini-gini. Kalau nih ya di pikiran aku nih, kalau dia ngerasa dia itu pasangan aku, kenapa dia nggak nyamperin aku dulu? Yang penting ketemu aku dulu, akunya aman, udah baru bahas deh mau masalah, mau dia marah, mau dia apapun, nggak apa-apa gitu kan. Ini nggak, kita berantem di handphone dan dia tahu itu aku kehabisan kereta, nggak bisa pulang. Karena aku nggak tahu kan jadwal selama pandemi ini gitu. Berantem, pas gitu udah aku mikir kayak jadi tambah stres gitu loh. Aku keluar itu pengen ngelepas stres, ternyata malah stres. Tambah stres sama cowok aku ini. Nah, ada beberapa teman aku yang tahu aku berantem sama cowok aku yang ini kan. Jadi otomatis mereka ngejudge-nya tuh kayak aku galau gara-gara pacar aku. Oke, ternyata emang sebelum itu emang lagi ada masalah aja. Betul. Dan aku ini punya kebiasaan buruk, Kak. Apa tuh? Kebiasaan buruk aku tuh, aku nggak bisa nyakitin orang lain, tapi aku selalu nyakitin diri sendiri. Itu terjadi. Itu kebiasaan buruk. Tapi itu bukan kebiasaan buruk tau Kak. Tapi aku nggak ngerti. Ya, cuman orang yang ngelihatnya kayak ilfeel mungkin, kayak lu apaan sih punya masalah sampai segitunya. Tapi maksudnya gini loh. Maksud dari kata menyakitkan diri sendiri itu dengan maksudnya seperti apa gitu? Ya kayak nyiksa diri sendiri gitu loh. Kayak misalkan aku main benda tajam, ngelukain diri sendiri kayak gitu. Terus Serius? minum obat. Iya, itu aku dari SMP. Kalau diperhatiin ya, tangan aku ini tuh nggak ada mulus-mulusnya. Ini dari SMP. Tadinya tuh dari segini. Sama yang itu juga ya? Ini enggak. Oh, ini rokok kayak gitu-gitu. Iya, berarti sama itu juga. Iya. Makanya kalau aku mikir aku sakit hati banget nih gitu. Gimana ngelampiasinnya? Mungkin gini. Ya, gue sih baru menemukan sih orang. Maksudnya ketika gue kira kan ada ya, kalau gue misalkan gue pusing dengan masalah, gue larinya ke hobi. Iya. Kalau gue ya mungkin kenapa gue lari ke hobi, mungkin dengan gue melakukan hobi tersebut, amarah gue keluar, gue ngerasa puas aja. Puas. Nah, tapi kalau sampai lo nyakitin diri sendiri, mungkin timbul lo kepuasan kali ya. Iya, karena Gue ngerasa puas aja gitu. iya benar, nggak tahu sih Kak, kayaknya gimana ya, hobi emang ya sebenarnya tuh aku udah pernah konsultasi sama yang di bidangnya lah ya, lebih ke mungkin mental ya, lebih ke mental gitu sakitnya tuh. Aku udah sempet konsultasi dulu pas awal-awal masuk kuliah itu, karena aku sempet bener-bener parah banget gitu. Ini tuh nonjokin kaca, itu bekasnya masih pada ada, belum hilang. Jadi kayak aku tuh bener-bener kalau sakit hati di sama temen sahabat lah ya, cewek. Aku kesel banget sama dia ngebohongin aku atau gimana. Aku
ngelampiasinya tuh ke diri sendiri. Aku nggak bisa nih marah ke dia, marah cuman kayak mau mukul dia tuh nggak pernah bisa, apalagi ke pasangan, ke keluarga kayak gitu. Dibentak orang tua pun aku sakit di sini, aku nyakitin diri sendiri. Kayak aku mikir lebih sakit mana sih gitu. Kalau gue nyakitin diri sendiri nggak kerasa, berarti hati gue emang benar-benar udah sakit gitu. Tapi pernah nggak sekali ketika dirimu sakit sama seseorang terus dirimu meluapkan ke orang tersebut? Nggak pernah ya? Kenapa nggak pernah? Paling marah-marah aja. Iya, maksudnya misalkan contoh misalkan lu sakit hati nih sama cowok lu, terus lu langsung ngomong ke cowok lu langsung gitu. Ngomong Kak, cuman gini loh kadang. Maksudnya biar puas aja daripada harus menyakiti diri sendiri. Nah, kalau aku dikasih kesempatan bicara sampai aku plong, itu nggak akan mungkin nyakitin diri sendiri. Cuman aku sekarang dapat pasangan yang mungkin bisa dibilang lebih keras dari aku. Jadi kalau aku cerita atau bahas masalah aku belum plong, dia nggak mau bahas. Jadi aku masih di sini nih, masih kesel gitu. Dan dia kurang bisa memahami aku. Kebiasaan aku ini dia kurang bisa memahami. Dia selalu bilang, lu apa sih kayak gini, gue tuh nggak suka, lu tuh cewek nyakitin diri sendiri gini. Yang aku butuhin tuh bukan bentakan dia, bukan juga komplain dari dia. Aku tuh cuma butuh dia ngertiin aku, diademin aja gitu loh. Iya, terkadang gini lah, terkadang wanita itu nggak butuh solusi, tapi butuh didengar. Anjay. Bener Gua sih mantap kalau itu. Kalau itu setuju. Gue mantap kan? Terkadang tuh ketika wanita punya masalah, dia tuh sebenarnya nggak butuh solusi, karena solusi itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Tapi yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mendengar. Iya. Itu sih. Kadang kita cuma pengen didengar atau di ngertiin, udahlah gitu. Ya udah. Atau bahasanya dipelanin lah gitu. Tapi ini enggak. Aku tinggi, dia tinggi. Jadi keras ketemu keras ya, susah ya. Iya, cuman di sini aku belajar buat memahami lagi lah gitu kan. Aku itu gitu. Dan terakhir pas aku masuk rumah sakit itu, kita udahlah singkat ya cerita aku yang tadi masalah kebiasaan. Aku sempat sembuh waktu itu. Cuman pas sekarang mungkin beban pikiran aku jadi lebih banyak. Jadi kayak mulai lagi nih gitu yang kayak gitu-gitu. Nah, pas kejadian kemarin itu aku bener-bener masalah kan nggak cuma soal pacar ya gitu. Nggak mungkin lah selama itu juga itu cuma soal pacar sampai nggak mungkin lemah lah. Orang biasa nyakitin diri sendiri pasti kuat merasa sakit. Cuman yang nggak habis pikir itu. Jadi gini, kronologinya itu pas abis pulang dari situ kan aku nginep di rumah temen karena aku nggak bisa pulang, nggak kebagian kereta. Kebesokannya aku pulang, malam itu pas aku nangis itu ada yang DM aku. Banyak tuh, bukan banyak sih, ada beberapa orang yang sebelumnya juga pernah nge-DM aku tentang aku sama cowok aku. Aku nggak tahu ya si orang yang nge-DM aku ini mihak ke aku atau ke cowok aku. Intinya kayak bilang ngejelek-jelekin aku lah atau ngejelek-jelekin cowok aku lah kayak gitu. Intinya kayak pengen bikin kita berantem gitu. Cuman ya, momennya tuh pasti selalu ada sih. Iya, momennya tuh nggak pas, kayak aku lagi ada masalah terus ada orang kayak gini jadi kayak kebawa. Padahal kalau aku lagi santai aku nggak bakal gubris itu orang gitu. Nah udah gitu mulai tuh banyak tekanan dari kerjaan, dari endorsan, dari bisnis, dari orang tua, pokoknya banyak hal deh yang bikin aku kepikiran sampai bener-bener stres. Pas aku itu nangis tuh pengen ngeluapin itu gitu loh. Nah terus ada salah satu temen komen gini, lu kenapa sih drama banget? Nah di situ kayak aku mikir, nggak tahu, seketika aku langsung kayak ngerasa di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Aku kayak ada di ruangan kosong sendirian di pojok, dan itu aku nangis sampai pagi. Cuman itu yang aku lihat tuh itu kayak bukan di kamar aku. Aku udah kosong sendirian di satu ruangan. Pas paginya aku udah pusing banget, berat banget. Di situ ada obat-obatan gitu kan di kamar aku. Aku ambil minum satu botol itu, terus di situ kalau nggak salah tuh ada Panadol 2, obat warung ya. Bodrek itu satu lembar isinya 8 kalau nggak salah, 8 obat. Terus ada beberapa obat aku yang obat dokter. Aku minum terus sampai itu nggak ada obat, sampai habis.
Setelah itu aku nggak tahu, udah pusing banget, ngantuk. Aku mikirnya akhirnya aku bisa tidur, itu yang aku pikirin. Aku nggak ada pikiran bunuh diri kok, cuman itu kebawa gitu loh. Cuman orang-orang itu yang nggak tahu, mereka mikirnya kayak ya elah lebay banget sih lu, masalah pacaran aja bunuh diri. No, itu bukan bunuh diri, itu aku ngalaminnya nggak bunuh diri. Aku nggak sadar, nggak dengan sadar, udahlah gue mati aja biar dia peduli, enggak kayak gitu sama sekali gitu. Terus kayak pas aku sadar tuh udah di rumah sakit, dan mama aku bilang tuh udah keluar busa banyak banget gitu kan mulut aku, badan aku udah dingin, sampai badan aku dipencet seluruh badan tuh udah nggak gerak sama sekali, sampai kencang banget katanya gitu, sampai biru-biru, tapi aku nggak gerak sama sekali. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit aku nggak tahu deh itu pakai apa, nggak ngerti juga. Pokoknya aku sadar, pas udah sadar itu orang tua tuh udah nggak ngomong apa-apa lagi, pokoknya di skip lah ya gitu. Nah terus beberapa teman deket atau teman-teman yang kenal tuh kayak nganggepnya aku sengaja ngelakuin itu Biar dapat perhatian. betul. Terus ada juga yang cengengesan, lu kenapa sih drama banget? No, it's not funny buat aku. Karena aku mikir, lo nggak tahu kejadiannya kayak gimana, lo nggak tahu kenapa gue bisa sampai kayak gini, dan lo dengan gampangnya bilang lo drama banget. Apa pada saat, maksudnya gini, pada saat nangis dan dapat ruang kosong, apa punya teman imajinasi yang ngebisikan untuk minum, ini ada obat, nih ada obat? Enggak. Jujur aku tuh sebenarnya dari kecil memang punya temen ya. Iya. Nah itu cuman aku belum pernah publish ini kemana-mana. Cuman mungkin teman-teman deket tahu gitu. Cuman itu nggak ada hubungannya sama itu. Ini benar-benar kayak aku udah stres dan ngerasa nggak ada siapapun di situ gitu. Tapi nih, sorry. Tapi kalau gue boleh kasih saran ya, coba ngebahas ini ke orang pinter. Kayaknya sih emang dapat bisik. Mungkin dirimu punya yang tadi bilang. Mungkin dirimu sebenarnya punya teman imajinasi. Yang mana sebenarnya bukan teman imajinasi, tapi emang ada temen gitu kan. Nah, itu yang membisikkan. Entah sih, belum kepikiran. Cuman kalau kayak kebiasaan kalau lagi frustasi, punya kebiasaan nyakitin diri itu emang udah aku alamin tuh dari SMP gitu kan. Nah, cuman kalau yang kemarin itu bener-bener nggak tahu kenapa aku kayak orang yang kalap gitu loh. Udah nggak tahu sekeliling, udah nggak peduli sekeliling, aku udah nggak ngerti apa-apa lagi. Udah terjadilah itu gitu. Cuman mereka itu ngelihatnya kan kayak aku habis bikin story galau nih. Kebesokannya aku bikin story nangis-nangis. Kebesokannya masuk rumah sakit. Iya. Nah, adik aku bilang nih ke pacar aku, kakak masuk rumah sakit kak, loh kenapa kok bisa minum obat segini. Cowok aku mikirnya, jadi yang ditanya temen aku jawabnya, ya dia mah sakit dibikin sendiri. Terus dia selalu bilang ke aku, lu mah sakit dibikin sendiri, penyakit dibikin sendiri, kayak gitu. Cuman aku nggak bisa nih buat ngomong, lu bisa nggak sih ngertiin gue gitu. Sorry, tapi pada akhirnya lu jelasin ke cowok? Enggak. Dia tuh tipikal orang yang susah buat nerima penjelasan gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, gue mikirnya ini masalah gue gitu. Dan bahkan sampai terakhir tuh kemarin pun masih ada teman yang nanya, lu kemarin tuh kenapa gitu, lu drama banget sih gitu. Kata-kata drama ini tuh bikin aku jadi kayak takut. Aku mungkin selama ini teman-teman taunya tuh aku suka bercanda, suka ketawa-ketawa, terus suka apa ya, nyeleneh kayak gitu kan. Jadi kayak mereka mikir semua ini tuh bercanda? Iya, semua omongan mereka itu nggak mungkin aku bawa ke hati gitu. Karena aku nggak pernah tersinggung sama orang pun, aku nggak pernah ngomong gitu loh. Oh ya udah bercanda gitu loh. Cuman di saat ini tuh ini nggak lagi bercanda dan nggak lagi buat apa gitu. Sekarang gini, untungnya aku drama buat apa? Kalau cuma buat dapat perhatian dari satu orang. Maksudnya lu ya bukan drama ya. Kalau drama mungkin bisa ngelakuin hal yang nggak membahayakan sendiri kan? Iya, setidaknya ya pura-pura aja. Iya. Nah, logikanya kan. Atau logikanya kan ngapain lu drama? Tapi lu menyiksa diri sendiri bahkan sampai nyawa jadi taruhannya. Iya, itu benar-benar overdosis kemarin karena mamah bilang tuh mulut tuh udah berbusa gitu kan. Benar-benar udah dingin badan tuh, sampai tetangga bilang, "Mbak, ini mah kayaknya ini gini. Pokoknya kayak gitulah, nakut-nakutin, nyokap panik segala macam kayak gitu."
Itu aku sama sekali nggak ada pikiran kayak gue nyoba kayak gini, siapa tahu dia peduli, nyoba kayak gini, siapa tahu banyak yang care sama gue. No, nggak kayak gitu. Karena aku sama sekali nggak sadar sama pas keadaan itu tuh aku nggak sadar. Jadi aku sadar ya, misalkan aku mau minum nih, aku tahu nih aku minum ini bakal overdosis. Enggak. Iya. Di situ aku mikirnya, aku pusing, abis minum semua itu aku pusing, kayaknya aku bisa tidur deh setelah ini. Yang aku pikir itu malahan nggak kepikiran sama orang lain sama sekali. Cuman yang bikin aku sebenarnya tuh aku kemarin Kak, abis keluar dari rumah sakit, aku sempet nggak berani ketemu orang, takut ketemu orang, malu ketemu orang kayak gitu. Oh, sampai segitunya ya tuh. Kalau iya mungkin kalau emang drama ya ngapain juga kan? Iya, bener-bener sampai nggak bisa, apalagi sampai sekarang nih ketemu teman-teman di tempat luar kayak gini. Keluar rumah aja aku nggak berani. Sampai aku mikir, apa ya, yang menurut lo gue gimana gitu, lo lihat langsung, lo tahu langsung gitu kan. Cuman aku pernah bikin story, ngebarcode dan OD itu bukan hobi. Ngebarcode itu kan nyilatin tangan ya, itu bahasanya aku nyebutnya ngebarcode gitu. OD itu dosis. Dan banyak yang nge-replay, ada beberapa orang nge-replay, nggak cuma aku yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh, ini tuh lebih kayak entah kebiasaan atau entah penyakit, aku nggak ngerti ya. Cuman lebih ke, kalau penyakit pun ini lebih ke penyakit mental gitu, dimana kita itu nggak sadar sama apa yang kita lakuin. Iya, tahu paham. Sebenarnya gini, sebenarnya sih sorry banget ya, sebenarnya pembahasan ini kita seru banget nih. Cuman kembali lagi bahwa kita tuh keterbatasan tempat. Iya. Dan gua akuin banget karena kita di sini podcast juga pada saat bukber. Iya, betul banget. Bukber dan sekarang juga udah jam mulai redup jam. Bentar lagi udah mau puasa dan mana? Kayaknya udah ada panggilan alam nih. Dan mana tempat yang saat ini nih emang rame gitu dan rame. Nah, kita tuh lagi ada di daerah Kemang ya? Ya, kita ada di Kemang, tepatnya di 15 Park Kemang. Nah, di tempatnya tuh asik banget. Cozy banget sih di sini. Buat podcast, buat apa gitu. Buat foto juga di sini. Buat foto juga oke banget banyak gitu. spot bagus buat foto. Oke Kak, sorry. IG Kakak apa? IG aku Prista, AK.Prista A-nya 2. Oke. Punya akun bisnis? Akun bisnis apa nih? Ada nggak? Ada, MS Glow Pusat Prista. Tuh MS Glow, ntar ada tuh di bawah nih, ntar nih ada nih. Nah, sebelum gua tutup nih, makasih banget sekali lagi, makasih banget. Sama-sama, Kak. Udah mau hadir di podcast gua, udah mau ngobrol, udah mau sharing-sharing. Iya. Gitu. Sukses terus Kak, akan karirnya sukses terus, akan modelnya sehat-sehat. Buat Poya juga sukses terus nih. Amin, semoga makin maju. Nanti banyak kedatengin orang-orang hebat. Tapi nanti next kita akan ngobrol lagi teman. Gua ada rencana, nggak tahu kapan, kalau emang ini punya tempat sendiri, amin. Tapi buat teman-teman juga thanks banget yang sudah dengerin podcast gue sebelumnya. Makasih, jangan lupa share, like, dan subscribe. Gue Yasual Sapa pamit. Aku Prista pamit juga. Dadah.